左へサイドチェンジ。 Jika di rentalan PS1 ikonik dengan game Winning Eleven dan PS2 dengan PES, lanjut sampai PS3 dan PS4, maka pada tempat Dingdong, game Mustapa dapat disebut menjadi game yang sangat ikonik sebagai game di era Dingdong. Mulai dari gamer Dingdong di mall, gedung bioskop, sampai kios tepi jalan, hampir semuanya mengenal game Mustapa atau yang berjudul lain Cadillacs and Dinosaurs. Oh ya, ini bukan review langsung tentang game Cadillac and Dinosaurs, tapi selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin alasan kenapa game Mustapa Cadillac and Dinosaurs ini menjadi game dingdong yang sangat legend dan ikonik di Indonesia. Kalau untuk review gamenya ada di video yang ini. Sausnya ada di deskripsi video. Kenapa sih game Mustapa ini menjadi game dingdong yang sangat ikonik bagi para bocil dingdong di era 90-an? Jadi untuk memahami status ikoniknya, mari kita lihat dulu dari segi historisnya. Genre beat 'em up adalah salah satu genre yang populer di arcade, dengan titik balik krusial terjadi pada tahun 1987 melalui game Double Dragon, yang diakui berperan penting mendefinisikan format beat 'em up co-op, yang kelak akan menjadi referensi penting bagi game-game beat 'em up setelahnya. Kemudian game-game seperti Golden Axe 1987, Final Fight 1989, dan Kura-Kura Ninja 1990 adalah contoh penting pengembangan konsep game Double Dragon. Karena sebelumnya game beat 'em up itu seperti Kung Fu yang rilis pada tahun 1984 hanya bisa dimainkan satu pemain saja. Dan dari segi game, Cadillac and Dinosaurs memiliki 4 karakter yang bisa melakukan serangan kombinasi maupun jurus unik yang menghasilkan pola serangan berbeda satu sama lain. Jadi bukan sekedar ganti gambar atau animasi karakter seperti misalnya pada game Kura-Kura Ninja. Meski game Final Fight pernah melakukan hal ini, tapi kalau itu cuma mech hacker saja yang terasa unik karena bisa melompat sambil memegang musuhnya. Sedangkan yang lainnya tetap terasa sama semua. Kemudian secara performa, Cadillac and Dinosaurs juga mampu menampilkan sampai 12 karakter secara bersamaan dengan mulus. Oh ya, ini 12 karakter itu jika kita bermain 3 orang dan 9 sisanya adalah musuh. Itu adalah pencapaian teknis yang luar biasa pada masa itu. Ini belum termasuk pada beberapa titik ada NPC berupa dinosaurus liar yang jika nggak diganggu maka mereka enggak ikutan merusuh. Tapi jika diganggu, yang biasanya dilakukan oleh karakter musuh, maka si dinosaurus akan menyerang siapapun karakter yang ada di layar. Nggak peduli itu karakter kita ataupun karakter musuh. Yang intinya dinosaurus ini menyerang orang secara random, kayak para pelaku kelitih di Jogja. Dan hal ini ikut menambah aspek dinamis saat memainkan gamenya, karena semua kombinasi yang dimiliki game Cadillac and Dinosaurs ini adalah hal yang belum ada pada game arcade lain di masa itu. Pesan titipan sponsor. Kalau kamu nyari gamepad yang hemat, praktis, bisa untuk PC, Android, dan juga PS4, bisa cek di deskripsi video. Saya pakai dari 2021, masih awet sampai sekarang. Hal unik lain pada game Cadillac and Dinosaurs, setidaknya di Indonesia, adalah penggunaan nama Mustapa sebagai judul alternatif game keren ini. Ini adalah sebuah fenomena yang ganjil dan menggelitik, terlebih dalam kisah aslinya. Mustapa ini cuma karakter pendukung dan bukan karakter utama. Beteloy. Ada beberapa penyebab kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, tentu saja, kemudahan dan betapa familiarnya pengucapan nama Mustapa dibandingkan pengucapan ketiga karakter yang lain, apalagi judul gamenya yang panjang dan belibet. Sedangkan penyebab kedua disebabkan Mustapa ini karakter yang paling beginner friendly, karena Mustapa ini memiliki kelincahan dan jangkauan serangan yang lebih jauh di antara semua karakter lainnya. Yang intinya dia adalah karakter yang paling mudah digunakan dalam game ini. Dan secara visual pun seperti memiliki daya tarik tersendiri berkat animasi tendangan terbangnya yang keren itu. Faktor lain yang membuat game Mustapa ini begitu populer di masanya adalah momentum yang sangat tepat. Karena pada saat game Cadillac and Dinosaurs dirilis pada tahun 1993, kala itu tema dinosaurus sedang ngetren parah banget berkat popularitas film Jurassic Park yang rilis pada tahun 1993. Kemudian ada juga film dinosaurus lain yang berjudul We Are Back a Dinosaur Story juga pada tahun 1993. Sementara untuk serial TV juga sedang booming banget serial Power Rangers yang menampilkan kekuatan dinosaurus yang juga tayang pada tahun 1993.
Meskipun Power Ranger ini adalah versi adaptasi dari Zyuranger yang tayang pada tahun 1992 di Jepang. Kemudian ada juga serial TV Cadillac and Dinosaurs yang tayang pada tahun 1993 sampai 94. Kemudian ada serial TV Dinosaurus yang mengudara pada tahun 1993 sampai 1994 dan dulu juga pernah tayang di RCTI. Jadinya dapat dikatakan sekitar tahun 1993 adalah tahun momentum puncak popularitas dinosaurus. Apalagi jika kita juga menyertakan film layar lebar dinosaurus yang lain, yaitu The Flintstones yang tayang pada tahun 1994. Untuk video game juga ada yang bertemakan dinosaurus, yaitu Primal Rage yang juga rilis pada tahun 94. Jadi kesimpulannya dapat dikatakan pada tahun 1993, 94, dan 95 bukanlah tahun ayam, anjing, ataupun babi seperti pada kalender Cina, tapi tahunnya dinosaurus. Kemudian apa sih alasan kenapa gamer era modern perlu mencicipi game Cadillac and Dinosaurs ini? Ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan, seperti adanya mekanik fundamental tentang game co-op dengan setiap karakter memiliki perbedaan skill, archetype yang berbeda, dan juga serangan kombinasi. Kemudian juga adanya NPC dalam wujud dinosaurus yang menghasilkan environment yang sangat dinamis, karena bisa berpartisipasi merusuh dalam panasnya pertarungan antara dua kubu manusia tanpa pandang bulu. Dan mekaniknya juga menjadi contoh dari konsep easy to play hard to master yang sangat baik, karena sistemnya terasa sangat fair, dalam artian kalau kita misalnya terkena serangan musuh, hal itu terjadi karena memang kesalahan kita sendiri, bukan karena ada masalah teknis. Kemudian pada game Cadillac and Dinosaurs kita bisa menemukan salah satu contoh game side-scrolling dengan mekanik yang sederhana, tapi mampu menawarkan kedalaman dan kepuasan dalam memainkannya. Apalagi kalau bisa melakukan satu sisi atau one coin clear, atau satu koin tamat tanpa continue, maka hal itu adalah sebuah kepuasan yang luar biasa. Kemudian dari segi cerita juga menyampaikan pentingnya menjaga keseimbangan alam, dan kita jangan seperti Dr. Fessenden yang ingin mengendalikan alam untuk kepentingan pribadi dan juga korporasi. Beteloy. Selain itu, karakter protagonisnya juga cukup beragam. Mulai dari Mbak Hana, si cewek cakep tapi tangguh, lalu ada Miss O yang perawakannya pas-pasan tapi baik hatinya, lalu ada Mustafa yang bukan karakter Hispanik, dan semuanya melengkapi si Jack yang berdesain jagoan ala culture western. Di balik statusnya sebagai salah satu game legendaris dan ikonik dari era arcade, sayangnya game Cadillac and Dinosaurs ini nggak pernah mendapatkan portingan resmi ke platform modern. Konon hal ini terjadi dengan faktor lisensi adalah menjadi masalah utamanya dengan mobil Cadillac. Dan bagimu sendiri, apa sih alasan game Mustafa ini menjadi game yang ikonik dan legendaris dari era arcade? Yuk ceritakan di komentar dan salam tendangan terbang.